channel aku Kiara Laswara, dan hari ini kita udah sampai di segmen per bulannya, yaitu monthly favorites. Dan hari ini adalah bulan April, berarti aku bakal bahas apa aja sih barang-barang yang aku suka di bulan Maret lalu. Even though bulan Maret menjadi bulan yang cukup berat bagi seluruh dunia kayaknya, tapi ya sudah, kita harus tetap berjalan dan berkembang dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan semoga kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Maret itu bisa menjadi introspeksi kita gitu, momen untuk introspeksi gitu. Okay, so anyways, without further ado, let's get started. Okay, so first things first, yang mau aku bahas adalah mengenai apa dulu ya? Mungkin dari sabun mandi dulu. Enggak deh. Mungkin dari sabun cuci muka dulu. Nah, aku tuh sebenarnya pakai ini kayak dari akhir Februari, aku nggak tahu sih. Tapi aku juga pakai on off. Tapi ada suatu masa dimana aku pakai ini terus pas aku lagi nggak jerawatan. Karena waktu itu aku sempat lagi jerawatan gara-gara minum kopi dan susu nakal. Terus akhirnya aku ganti pakai Bioderma lagi. Tapi kalau lagi nggak jerawatan, aku suka banget pakai ini. Ini adalah Joylab yang Gata Matcha Hydrating Cleanser. To be completely honest, aku awalnya nggak berekspektasi apa-apa dari si cleanser ini. Aku cuma mikir kayak katanya sih hydrating, jadi yaudah kita cobain aja. Tapi dia tuh meskipun dia ngelembapin dan kayak hydrating gitu, tapi dia tetap berasa mukanya bersih, ngerti gak sih? Karena kan kalau misalnya yang hydrating gitu biasanya tuh dia tuh kayak gak cuci muka gitu gak sih, kayak gak ada busa sama sekali dan lain-lain. Ini enggak sih, tetap kayak berasa cuci muka, tapi emang jauh lebih lembut aja sabun cucinya gitu. Dan aku bisa setuju dia hydrating karena setiap abis pakai ini tuh muka aku jadi kayak lembab dan tidak ada kulit-kulit keringnya gitu loh. Tadi aku bilang aku nggak pakai pas jerawatan, bukan karena ini mengakibatkan jerawatan, enggak, karena pas selama pakai itu tuh aman. Tapi kalau aku lagi jerawatan emang lebih cepat sembuhnya, lebih cepat keringnya itu kalau pakai si Bioderma yang Sebium, which is itu juga favorit aku, tapi kayaknya udah sering aku bahas. Yang seperti ini, yang biru itu so good. Kalau kamu jerawatan, you have to try that one. Oke, move on. Selanjutnya aku lagi suka banget juga sama ini dari Sada Beauty by Cathy Sharon. Sada by Cathy Sharon. Itu makeup remover, dan aku tuh emang nggak begitu yang picky banget sebenarnya kalau makeup remover. Tapi yang pasti yang penting tuh dia nggak keras di mata aku, nggak perdih, dan juga nggak bikin jerawatan, sama dia itu ngangkat makeup ya gitu. Maksudnya gue nggak mau juga yang kayak terlalu lembut tapi dia nggak ngangkat makeup gue gitu. Itu picky sih ya. Nah, ini it does the job for me. Menurut aku dia enak banget di muka, meskipun awalnya gue yang kayak waduh ada turmeric extract. Turmeric kan kunyit ya cuy, gue takut banget muka gue jadi kuning dong. Tapi emang si Ala ya, padahal kan kalau dibikin ya pasti harusnya udah melalui proses panjang dan tidak mungkin gitu bikin kuning kan. Emang kadang tuh sugesti mematahkan segalanya gitu loh. Akhirnya ini udah diem di counter aku beberapa bulan, terus akhirnya aku pakai dan I like it. Dia pakai sih buat ngangkat makeup. Aku pakai dia buat ngangkat waterproof makeup sih biasanya, tapi buat di muka pun dia nggak yang super berminyak gitu. So this is a good choice. Nah, selanjutnya aku juga lagi love banget sama apa dulu ya? Ini ada Derma Angel Intensive Gel. Nah, ini itu obat jerawat yang surprisingly works di aku. Nah, aku kan sebelumnya tuh biasa pakai obat Aquatim yang ada yang kayak gini gambarnya, yang salep gitu. Itu emang salep resepan dokter sih. Atau kalau nggak itu tuh aku juga suka sama si Klinik. Tapi menurut aku kalau si Klinik itu agak lebih lama dibanding ini. Sebelumnya aku suka banget itu Klinik yang ini, by the way, yang biru. Kalau misalnya si Aquatim itu malesinnya, dia tuh kayak emang enak sih, dia tuh bikin kayak nanahnya bener keluar semua. Tapi mohon maaf kalau pekerjaan saya seperti ini, dimana tiap hari saya harus terlihat rapi dan make upan. Kalau misalnya tiap hari bernanah keluar sampai itu susah gitu loh, mau make up, mau kerja tuh nggak bisa. Jadi akhirnya aku gantilah pakai ini. Pokoknya setiap mau ada jerawat yang kayak udah mulai bentol tuh nggak sih, kayak udah merah-merah gak jelas gitu, udah mau jerawatan, aku pakein ini. Yang ada bekasnya aku pakein ini, dan aku ngerasa dia emang bener cepet banget ngempesin dan ngeringin jerawatnya gitu. Kayak kurang lebih 3 hari lah ya, itu udah kelihatan perubahannya. Tapi emang mesti sabar sih. Kalau misalnya udah ada matanya sih dia jadi mateng, tapi matang habis itu kering, habis itu hilang gitu, ngerti gak sih? Sedangkan kalau aku pakai si salep yang kayak Aquatim gitu, dia tuh bikin matangnya tuh jadi bener-bener kayak matang, literally kayak mau pecah, dan literally pas pecah tuh literally gitu. Kalian kebayang lah kayak gimana. Kalau ini tuh enggak, itu bener-bener bikin kering gitu, dan emang pas dipakai kadang-kadang suka kayak ada cekit-cekitnya dikit karena kayaknya ada salicylic acidnya nggak sih? Tapi aku oke sih pakai ini. Pokoknya kalau aku sih yang penting skincare sebelumnya udah super nyerap banget aja gitu. So this is a good one.
dia kayak tube gitu. Nah terus selanjutnya aku juga suka banget sama si ini Aqua Sunday dari Joylab. Dia kan emang ngeluarin sunscreen yang banyak, tapi aku tuh cuma berani pakai yang ini. Pas aku pakai tuh emang dia kelihatan sih kayak pakai sunscreen yang kayak rada putih gitu pas awal diaplikasiin, tapi lama-lama dia nyerap. Meskipun pas awalnya tuh agak mengintimidasi kayak putih banget, tapi lama-lama tuh lotionnya nyerapnya tuh enak gitu, malah kayak ngelembapin. Dan alhamdulillah dia aku nggak bikin breakout sih, jadi aku suka. Di bawah makeup juga oke-oke aja. Dan SPF-nya tinggi banget. If you guys are wondering kayak ini gak disponsor ya guys video aku sama sekali, I don't no, ini gak disponsor. Jadi kalau misalnya ada brand yang sama atau gimana, itu kebetulan aja. Terus selanjutnya mungkin dari sabun mandi, karena kita semua kan lagi gencar-gencaran nih pakai antiseptik, pakai sabun cuci tangan yang antiseptik, antibakteri, itu kan bikin kering banget. Bahkan aku sempat share juga di IG story aku, tangan aku sempat berdarah-darah sininya gara-gara kering dan lain-lain. Salah satu sabun mandi yang aku suka banget so far kalau misalnya untuk ngelembapin badan adalah Oilum. Nggak tahu sih kalian udah tahu atau belum? Ini dipakai dari zaman kakek aku udah almarhum. Dia tuh juga suka banget pakai ini. Tante aku, nenek aku, semuanya pokoknya dari dulu suka batin tapi yang batangan, tau gak? Nah sekarang tuh dia ada sabun cair ya, dan aku lebih simple kayak gitu sih. Ini aku pakai gini ya, by the way, jangan yang scrub, yang hydrating. Wah gila sih, dia bener-bener kayak bikin lembab banget. Tapi dengan catatan juga kalau bisa jangan mandi pakai air panas guys, karena tuh bikin kering banget. Kalau bisa pakai air yang biasa aja ke arah dingin. Kalau dingin malah bikin pori-pori nutup gitu. Jadi ini helps banget sih kalau misalnya di masa-masa kayak gini. Kadang juga kalau misalnya habis cuci tangan pakai sabun yang antiseptik gitu, aku pakai ini lagi supaya dia ngunci moisture gitu loh, supaya nggak terlalu kering banget. It really helps for me personally. So kalau ada yang kering kulitnya bisa pakai. Nah terus produk selanjutnya aku suka banget, tapi aku padahal udah dari berapa bulan ya, bahkan ini udah yang ketiga yang aku punya. Ini adalah Airis Blending Bar. Ini tuh kalau kalian belum tahu, ini tuh kayak sabun guys, tapi khusus buat bersihin makeup sponge yang bulat-bulat gitu, beauty blenders ya. Nah terus ini itu spesialnya adalah karena dia itu ngebersihinnya tuh bener-bener kayak butuh sedikit aja udah bener luntur gitu loh bersih. Jadi kan aku juga pernah ngasih tutorial kalau bersihin sponge itu pakai sabun batangannya nggak sih. Nah ini tuh menurut aku dia udah, gue nggak tahu sih apa yang beda, gue kan juga bukan tukang sabun ya bro. Nah itu tuh kayak dia tuh sabunnya kayak udah dikhususin buat bersihin sponge-sponge yang banyak makeupnya, jadi tuh effortless gitu loh. Pas kamu pakai tuh kayak bener kayak enak sih, sponge-nya tuh jadi bersih lagi. Nah terus juga dia itu punya baunya, aduh enak banget. Kayak kalau ini sih aku lupa ya, ini kalau nggak salah linen yang warna abu-abu ini, dia ada beberapa macam. Ini tuh wanginya kayak wangi fresh laundry gitu loh, kayak bersih banget rasanya, tapi juga nggak yang kayak bau banget sabun banget, tapi juga nggak yang aduh pokoknya enak deh. Kayak sponge kamu tuh rasanya kayak jadi seger gitu loh, kayak dia habis, ya emang habis mandi sih, gue nggak tahu deh gimana cerita sini, intinya dia seger banget gitu. Terus juga selain buat sponge, aku suka banget pakai dia itu buat bersihin makeup brush. Jadi karena dia bentukannya udah di sabunnya udah dipadatin gini, jadi ketika kamu mau bersihin makeup brush itu kamu tinggal basahin sedikit, jangan ngasih keran di atas sini ya. Kalau kayak gitu tuh dia masuk sini, ntar lemnya copot terus nanti dia cepet rontok. Jadi kalau mau kasih kerannya di sini, kamu kasih air sampai sini set gitu kan, udah agak basah, ambil sedikit sabun, putar-putar itu ntar bisa kayak di tangan atau di kayak anduk basah gitu sih ya, anduk bersih basah gitu, supaya ada permukaan kasar buat ngebersihinnya. Terus udah, itu sesimpel itu. Dan menurut aku ini worth the money banget. Ngomong-ngomong soal brush, aku juga suka banget sama spesifik 2 brush nih bulan ini. Jadi yang pertama adalah si Sassy yang ini tuh kayaknya dari koleksi terbarunya. Nah ini tuh bentuknya kayak pipih, kayak foundation brush gak sih, tapi fluffy gitu loh. Jadi kayak mau dibilang foundation brush tapi fluffy banget, mau dibilang highlighter tapi terlalu pipih, bingung kan? Nah tapi gue nggak pakai buat keduanya. Iya sih highlighter ya sih. Nah aku lebih pakai buat ini blush on, kamu lihat deh ya gak sih? Nah jadi aku mau ambil blush on nih, contoh misalnya ini yang punya si Jekyll kayak gini. Dia tuh jadi kayak pas pakai blush on jadi kayak ngetargetnya tuh gampang gitu loh gengs, jadi rapi. Apalagi kan kalau misalnya kamu cabi kayak aku gini, cenderung tuh kalau misalnya pakai brush yang gede jadi pengen kemana-mana gitu kan blush onnya. Itu kan bikin ilusi jadi lebih lebih cabi ya kayak. Jadi kalau pakai blush kayak gini tuh enak, lebih terkontrol gitu loh. Dan menurut aku ini multifungsi sih, kamu pakai buat contour juga bisa-bisa aja karena dia fluffy. Lihat gak? Tapi kan blush onnya jadinya suka banget sama brush ini. Sebenarnya sih brush yang lain-lainnya dalam seri ini tuh juga bagus banget, tapi nggak tahu deh spesifik sama yang ini aku love. Nah terus selanjutnya ada juga brush yang spesifik lagi aku suka banget, Pak. Aku udah punya dari berapa tahun lalu nggak tahu. Ini adalah Mika Fluffy Face Brush yang 100. Ini gede banget, bener gede banget. Nah harusnya kan ini buat powder gitu kan, tapi aku tuh pakai ini bukan buat powder, melainkan untuk bronzer. Nih kalau kamu lihat ya, di sini kotor, sini nggak.
gue pakai buat bronzer, dan itu tuh kayak wah, hasilnya bener-bener, kamu lihat gak sih? Kamu nggak bisa lihat kan, bahkan kayak garis-garis bronzer aku ya kan, kayak tapi ini tuh pakai bronzer gitu, ngerti gak sih? Maksudnya kayak bronzer itu buat ngasih dimensi, tapi kita nggak boleh lihat garis-garisnya karena itu bukan kontur. Kontur pun sebenarnya nggak buat garis sih. Jadi kayak wah, ini menghangatkan muka, warms up the face, ya menghangatkan muka, tapi kok kesannya kayak gue manasin muka gue gitu. Ya intinya dia bikin dimensi di muka tuh jadi kelihatan seamless banget. Aduh, flawless banget nih. Coba aku tarik dikit ya ke belakang. Kayak nih, kayak gini kalau aplikasi itu kayak gini. Jadi dia nggak akan ngebentuk garis, gengs. Jadi kayak rapi gitu. Yang penting tuh kalian pakai di satu sisi aja produknya, nggak usah diginiin. Jadi aplikasi misalnya ini produk, kamu taruh di sini satu sisi aja, tap 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 off. Jangan kayak diginiin. Kalau kayak gini kan berarti produk akan ada di semua ya kan? Nggak usah. Udah, jadinya wah gila sih. Sebelum itu kalau aku ngerasa kalau kadang tuh malas pakai bronzer karena kok jadi kadang-kadang malah jadi cemong gitu. Kalau pakai ini udah enggak lagi. Aku pokoknya cinta banget pakai itu. Gitu. Nah, mungkin satu lagi masih ngomongin per bronzer, blush on, lalalaan, yang mungkin aku jadi kayak fall in love lagi bulan ini adalah si ini Sorcha yang Natuna. Ini tuh highlighter, itu udah lama sih aku punya, bahkan udah pecah. Ini pakai highlighter, pakai brush yang tadi. Ini highlighter lokal loh, tapi rasa internasional banget karena bener-bener kayak partikelnya tuh, gitu gak sih, kayak gak gede gitu loh glitternya. Jadi kayak ngasih glowy face look without the glitters. Gitu deh. Oh, sama ini deh yang terakhir. Ini terakhir banget. Oh, enggak. Ini nomor 2 terakhir. Sebelum terakhir. Ini aku lagi suka sama si Shuemura Eyelash Curler. Kayak ini sih udah semua orang udah pakai sih, udah tahu juga. Tapi mungkin bagi kamu yang belum pernah coba dan kamu emang obsesi sama bulu mata, you have to try this one karena it works. Dan dia emang beda sih sama pengkriting lain karena dia ngasih curlnya itu bener-bener bagus dan lebih awet hasil keritingannya. Gue nggak paham sih apa yang bikin lo beda, padahal lo mahal banget, but yeah, it works. The last product is this one. Ini dari For Skin's Sake. Ini buttered lip balm yang acai berry. What's so special about a lip balm sih gitu kan? Nah, ini menurut aku dari wanginya sendiri, dia ada wangi acai berry-nya, tapi nggak yang super duper mengganggu wanginya yang kayak aduh pusing gitu, enggak. Terus dia itu melembabkan tapi nggak yang bikin berminyak banget gitu loh, ngerti gak sih? Dan aku ngerasa dia itu bener-bener bikin bibir itu lembab lama. Rasanya kayak pakai sleeping mask, lip sleeping mask gitu loh, padahal dia cuma lip balm kecil. Dan aku dia affordable sih, so yeah, you might wanna check that. I guess that's all. I guess dan pasti favorit kita bulan ini buat semua orang di dunia ini adalah hand sanitizer dan masker. Tapi ya, semoga semua ini cepat selesai. So I guess that's all for today. Thank you so much udah nonton video ini. I really hope you guys enjoy it. If you do, please like and subscribe dan nyalain tombol notifikasinya. Dan jangan lupa cek description box karena sih bisa jadi ada giveaway. I don't know. But yeah, I really hope to see you guys soon. Stay healthy and stay happy. Bye everyone, and stay at home. Bye. Mwah.